Oke, halo semuanya. Ketemu lagi di episode kali ini ya. Ini episode pembukaan tahun 2026. Nah, kita masih dalam suasana libur, tapi kok ya saya terinspirasi lagi untuk membuat satu konten ini ya. Sebelumnya saya ucapkan dulu selamat tahun baru 2026 ya. Semoga tahun 2026 ini tahun yang menyenangkan khususnya untuk cycling ya. Karena tahun 2025 kemarin itu kok ya pasar cycling itu masih ya belum bangkit ya. Jadi ya masih lemah gemulai. Tapi ya masih oke. Ya. Cukup menyenangkan juga, terutama kita bisa ikut banyak event ya. Tahun 2025 kemarin yang paling epic yaitu bagi saya yaitu yang EJJ 2025 itu 1500 km ya. Nah, sebelumnya kan saya pernah membuat satu episode mengenai jika semua cyclist di dunia ini dikumpulkan, maka berapakah average speed ya, kan ditemukan bahwa average speednya itu ya paling antara 23 sampai 25 kph per jam loh. Siapapun Anda di dunia, umur berapapun ya, average speednya itu ditemukan segitu ya. Itu average speed. Nah, bagaimana dengan average distance? Kalau jarak bagaimana? Nah, ya karena kalau kita bicara soal kecepatan tanpa jarak pun rasanya ada yang kurang, ya kan? Karena kalau misalnya kita bicara tentang kecepatan, itu memang terkesan kok sombong sekali ya kamu bisa kecepatan 50-60 kph. Jaraknya berapa? Nah, langsung kan. Ya dia bisa kecepatan top speed 60, tapi paling nggak sampai 1 kilometer bisa bertahan di 60 kilometer per jamnya. Ya, impresinya kan begitu kalau kita bicara tentang kecepatan ya. Tapi syukurlah dengan adanya kecepatan rata-rata itu akhirnya membuat kita sadar bahwa esensi dari sepedaan itu bukan kecuali Anda memang performance oriented dan atlet pembalap ya. Tapi ingat juga loh, persentase dari Anda yang atlet dan pembalap itu hanya sepersekian di dunia persepedaan. Di dunia persepedaan yang misalnya ada ratusan juta jiwa orang bersepeda itu, mereka yang performance oriented itu enggak lebih dari 5%-nya, enggak lebih dari itu. Ya, jadi 95%, 97% adalah orang-orang biasa yang bersepeda. Ya. Juga banyak artikel dan video loh yang menerangkan atau menjelaskan bahwa apa sih cyclist itu? Siapakah cyclist itu? Apakah saya ini cyclist? Apakah cyclist itu harus memakai baju jersey dan bib short yang ketat-ketat itu, serta memakai sepatu klit, terus memakai sepeda yang bungkuk-bungkuk itu dan yang karbon, terus yang aero, terus dengan wheelset yang sedemikian. Apakah itu yang dinamakan cyclist? Terus bagaimana orang yang misalnya naik sepeda upright dengan dudukan yang kulit itu berat, terus kecepatannya hanya kelunuk-kelunuk paling 10-15 kph, membawa keranjang ya, ibu-ibu yang memakai sepeda mamacari di Jepang itu bukan cyclist ya.
Ya itu kan lucu ya. Jadi ya masih ada kategori-kategori eksklusivitas ya. Siapa yang membuat seperti ini? Ya Anda sendiri komunitas bersepeda. Ya Anda sendiri yang membentuk budaya-budaya sepeda ya, cycling culture-nya itu gimana. Kalau misalnya Anda tidak berada di situ kan Anda bisa mendirikan sebuah cycling culture sendiri gitu loh. Ya. Nah, ini menarik. Sudahlah, yang kemarin itu video tentang speed sudah selesai. Nah, kali ini menarik juga kalau kita misalnya berdiskusi atau sambil merenungkan, iya ya, berapa ya jarak-jarak tempuh gitu loh. Ya, saya sebagai cyclist ya. Oke, kok kelihatannya misalnya kita ini aktif bersepeda, tapi apakah iya begitu loh? Ya, jangan kaget loh. Strava sudah mengkompilasi itu sudah sejak lama ya. Jadi bahkan mengkategorikan umur berdasarkan umur generasi, misalnya Gen Z, Gen X, Gen Baby Boomer dan kalau Gen Baby Boomer kan sudah selesai ya, mereka adalah senior saya seperti siapa Baby Boomer itu. Baby Boomer itu ya mereka yang di atas 55 tahun sampai 60 lebih ya. Saya ini termasuk Gen X ternyata. Gen X itu ya 48 sampai 55. Gen X. Kalau Anda di bawah saya, misalnya ya Gen Z. Ya, itu belum lagi generasi strawberry. Generasi anak-anak muda sekarang. Ya, wah, Anda akan kaget menemukan statistik-statistik ini. Ya, ya. Ternyata kita lihat ya di sini. Ternyata generasi mulai dari yang tertua adalah kita bisa katakan generasi boomers ya. Generasi boomers itu dari umur 56 sampai 76 ya. 58 sampai 76 itu mereka bersepeda rata-rata jaraknya itu 20,9 mil. Ya, kalau 20,9 mil itu ya berarti sekitar 30 kilo. Sekitar ya. Coba misalnya saya konversikan sebentar. Jadi 29 itu ya keluarnya sebentar 29 40. Wow. Ya, yang nggak heran kalau misalnya katakan misalnya Anda kenal sendiri cyclist Kohai, ya itu milesnya tinggi karena rata-rata ternyata mereka mengkontribusikan 46 kilometer per hari. Itu Gen Baby Boomer ya, dari umur 58 sampai 78. Ya, ini adalah generasi yang sebetulnya ya namanya generasi orang tua kita ya, panutan ya. Mereka adalah orang yang ya istilahnya kategori sudah mapan begitu. Jadi mereka bisa punya waktu banyak untuk bersepeda. Ya, konon katanya Kohai aja kalau misalnya satu hari nggak 100 kilo istrinya marah-marah. Gak tahu lagi bener atau enggak. Sehari 100 kilometer ya. Jadi generasi baby boomer itu dia bersepeda sekitar 45 lah kilometer per hari.
Gimana? Subscriber kita yang umur-umur segitu, kategori segitu, apa iya bahwa Anda bersepeda 45 kilometer per hari kah? Atau jauh kurang? Ya, tapi apapun itu yang ditemukan. Terus di bawahnya adalah generasi saya, yaitu Gen X. Oke. Kalau Gen X itu umurnya 42 sampai 57, ya itu umur saya. Dia bersepeda itu sekitar 17,4 mil, ya 17,4 mil itu anggap aja misalnya 17. 27 kilometer per hari. Ada penurunan 17 kilometer loh dibanding generasi senior kita. Jadi jangan macam-macam. Senior kita mungkin tidak cepat, tapi mereka jauh. Endurance-nya itu kuat-kuat. Ya. Jadi generasi saya yaitu Gen X itu bersepeda total 28 kilometer per hari selama setahun. Average ya di seluruh dunia orang-orang yang seumuran saya. Ya bisa dikatakan 25 lah, ambil yang tengah-tengah. Maksudnya ambil di apa ya itu ya, diperbulat gitu. Kalau tadi generasi baby boomers 45 kilo, generasi Gen X 25 kilo per hari. Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang seumuran saya, misalnya sudah kepala 5, iya boleh, tapi masih di bawah 55, di bawah 57. Tidak bersepeda 25 km per hari, gimana kira-kira? Ya, gimana kira-kira? Oke, jadi Anda bisa tahu sebagai barometernya itu loh, ya. Kemudian turun lagi yang lebih muda yaitu generasi Z. Gak ada generasi Z. Milenial dulu ya. Milenial itu umur 27 sampai 41 maksimum. Tambah sedikit 13. 13 mil. Jadi mereka ini hanya bersepeda sekitar nggak lebih daripada ya 21 kilo, 20 kiloan lah. Ya. Jadi generasi milenial yang ya mereka itu yang banyak ribut sebetulnya. Generasi-generasi yang waktu pandemi itu suka bikin ribut, ya ribut apa ya, ribut culture-culturean gini dan gitu, yang ya istilahnya yang bikin banyak ribut lah istilahnya. Ya, adalah generasi-generasi umur 21 sampai 42 ini. Itu. Ternyata walaupun mereka itu ribut, karepe dhewe, jaraknya loh cuma 20 km per hari. Ya, walaupun mereka misalnya di jalanan bisa banyak gaya dan sebagainya, ternyata ketipu kita. Ya, prestasi jaraknya mereka itu hanya cuma 20 km per hari. 20 km itu anggap aja misalnya PP, saya ngantarkan anak saya sekolah PP. Ya, begitulah. 20 km, millennials. Jadi kita pertanyakan nih millennials, what is wrong with you? Gitu. Adakah yang salah di generasimu itu? Ya, kamu banyak gembar-gembor, tunjuk sini, tunjuk sana.
tapi kamu hanya prestasinya sekian begitu. Nggak seimbang dengan pencapaian begitu loh. Jadi apa yang ya ini bukan kritikan sih, cuman ya kita tahu sendiri ya itu bagaimana generasi milenial ini yang paling menonjol pada saat mereka berkumpul-kumpul dan sebagainya. Tapi ya ternyata anti klimaks begitu. Ya, mereka menghasilkan hanya total jarak sekitar 20 kilometeran. Oke, kita lanjut ke generasi Z. Nah, ini Gen Z adalah mereka yang berumur 13 sampai 26. Ya, perlu diingat bahwa umur-umur sekian Anda mungkin belum mumpuni untuk membeli sepeda. Karena sepeda itu aja umur 13 sampai 26. Jadi mereka masih mengandalkan beli sepeda ke orang tuanya ya. Itu. Makanya sepeda bersepeda itu bukan catatan atau bukan suatu keharusan kepentingan, kecuali memang Anda dibelikan oleh orang tua Anda sepeda dan untuk pergi ke sekolah gitu. Ya. Ya adalah bagus kalau misalnya Anda sepeda ke sekolah ya. Cuman ya tergantung juga sekolah Anda bagaimana. Kalau sekolah Anda ya sekolah yang elit, Anda bersepeda nanti kamu dihina sama teman-temanmu, dikira kamu orang miskin. Ya itu Indonesia ya begitu itu. Heran saya. Orang mau sehat, orang mau hemat, orang mau kok dicap orang miskin tuh heran saya. Heran sekali gitu. Ya, saya nggak habis pikir juga ya. Oke, ini Gen Z, mereka itu hanya sekitar 14. Ya, sama dengan sedikit lebih banyak lah daripada Gen milenial ya. Sedikit lebih banyak. Tapi apapun ya sama-sama masih di kategori 20 kilometeran ya. Oke, jadi jangan kaget ya. Lu kok sedikit ya, sehari segitu ya. Nah, memang. Ya, apa sih yang membuat dunia cycling di Indonesia ini kayak seperti hype-hypekan gitu loh. Ya karena event, misalnya banyak event, ya. Ya, Anda tahu sendiri event-event yang begitu hype itu seperti apa ya. Kalau misalnya Anda kiblatnya adalah di endurance cycling ya, event-event seperti Audax, seperti endurance cycling yang lain, EJJ, Bentang Jawa dan sebagainya, kelihatannya memang wah. Tapi setelah Anda melakukan itu, ingat saya ada loh 1 bulan istirahat loh setelah melakukan itu. Kan berarti kan 1.500 itu sekitar ya anggap aja misalnya dengan saya menjalani 7 hari terus habis gitu setelah itu saya hampir rest lama sekali. Kalau dibagi 30 aja 1.500 berarti per hari berapa? 50 kilo cumaan. Iya kan? Jadi jangan kaget. Yang terpenting itu sebetulnya bukan jaraknya yang jauh dalam sekaligus, tapi bagaimana Anda menjalani kegiatan bersepeda itu langgeng begitu. Ya. Jangka panjang, langgeng. Toh ternyata kalau dilihat average-nya semuanya itu loh, sekian cuman. Dan kalau misalnya generasi baby boomer, generasi Gen X, milenial, Gen Z, ya semuanya itu dijadikan satu loh ya. Jadi 4 generasi baby boomer,
Gen X, milenial, dan Gen Z. Ini kalau dijadikan satu di average ya rata-ratanya keluar ya cuma 20 kilometeran per hari. Walaupun baby boomers menyumbang yang paling tinggi loh ya. Nah, di average ya sama aja. Oke. Jadi iyalah cuma 20 kilometer per hari. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang yang bersepeda 100 km per hari, itu kok saya rasa ya pengen naik 100 km kalikan 300 hari. Katakanlah misalnya 300 hari. Berapa? 36.000. Adakah? Saya masih teringat dulu waktu zamannya saya gila-gilaan sepeda. Setahun loh. Untuk mencapai 20.000 kilometer itu, waduh, suatu pengorbanan yang luar biasa. Pengorbanan apa? Waktu. Pengorbanan apa? Dana. Pengorbanan apa lagi? Keluarga. Pengorbanan apa lagi? Kesehatan. Loh, kok kesehatan ya? Harusnya kan tambah sehat. Betul Anda tambah sehat. Tapi Anda tambah capek dan gampang ngantuk. Di mana-mana Anda ngantuk. Di mana Anda kepingin tidur. Karena apa? Recovery. Ya. Jangan heran. Saya menyelesaikan EJJ 1.500 km. Iya pada saat itu. Tapi efek setelah itu, badan saya sakitnya luar biasa, fatigue sini sana, luar biasa, gampang ngantuk, ya dikit-dikit ngantuk, dikit-dikit kepingin tidur, dikit-dikit kepingin karena saya sudah puasa tidur saya enggak pules sama sekali, enggak enak semuanya, saya menderita kesakitan sini sana, ya. Saya memang mungkin rutin bersepeda, misalnya ke gunung misalnya, 130 kilo. Tapi setelah itu, saya juga harus istirahat minimal 2 hari. Minimum 2 hari untuk mengembalikan semuanya. Dan itu pun tidak saya langsung terjang lagi, ke gunung lagi, tidak. Tapi ya mungkin dikit-dikit. Trainer atau apa-apa. Ya, trainer saya tidak mencatat. Jadi saya save, kemudian saya delete gitu aja. Kadang saya save tapi nggak masuk, ya. Karena trainer itu kan hanya dilihat dari power, bukan dari distance-nya gitu. Ya, begitulah. Nah, penasaran kan? Saya ngomong di episode ini, saya berapa sih saya setahun tuh berapa? Saya cek Strava saya ternyata. Saya loh setahun hanya 9.000 km. Ya, 9.000 km kurang 50 kilo. Jadi 8.941. Itu berarti average-nya per hari itu keluarnya 26. Loh, kok pas ya? Pas banget saya masuk kategori Gen X. Sesuai ya kan, Gen X ya sekitar 25 km loh. Berarti data-data dari Strava itu akurat adanya, ya gimana ndak akurat ya, mereka itu yang mengumpulkan data-data populasi sedunia, cyclist sedunia mulai dari umur berapa. Itu data-data yang valid ya. Pas loh. Kok ya pas ya gitu loh. Bahwa Gen X itu average per tahunnya dikumpulkan keluar hanya 25. Nah, saya 26. Ya itu. Ya, jadi sekarang pertanyaannya bisa begini. Lah kalau misalnya hanya 26 kilo loh per hari, masa sih Anda masih males-malesan? Nggak mau beraktivitas sepedaan misalnya. Dan kalau misalnya average loh
26 kilo. Terus ngapain aku sampai edan-edanan tuku sepeda ratusan juta ero-eroan gini-ginian. Toh ya cuma 26 kilo. Mbok tak beli no sepeda sing sederhana misalnya. 26 kilo kok. Ya. Tak pakai ke Indomaret aja PP berapa kali sehari. Pokoknya tiap kali ke Indomaret aku naik sepeda. Toh nanti dari pagi sampai sore sampai malam bisa 26. Laksanakan setiap hari. Sehat Anda gitu. Ya, itu kalau misalnya kita mau misalnya ngambil sisi-sisi yang easy goingnya gitu loh ya. Serius kah sepedaan ini? Sebetulnya enggak ya. Yang menganggap sepedaan itu serius dan kayak wow itu ya Anda sendiri yang membuatnya ya. Kita banyak disuguhi oleh berita-berita di sosial media dan sebagainya apa wow orang itu, wow orang ini, wow. Ya, coba aja dilihat per tahunnya berapa. Ya itu. Pembalap-pembalap memang mereka bisa banter-banteran dan tapi kan mereka membalapnya loh dari satu. Kalau nggak salah, seorang pembalap misalnya kelas Pogacar dan macam-macam. Di dalam kontraknya itu ada klausul yang dia harus balapan ya dalam satu hari, dalam satu tahun itu misalnya 100 hari. Setelah itu enggak mau tahu. Jadi 100 hari itu wajib dalam setahun. Ya. Tour de France saja 21 hari. Giro di Italia 21. Iya kalau dia ikut. Vuelta Espana 20, itu kalau di total ya 65 hari lah. 65 hari. Kalau misalnya dia kontrak. Terus belum lagi balapan yang kecil-kecil itu. Maksudnya balapan ini one day race itu. Belum lagi yang balapan middle yang misalnya kayak Criterium Dauphiné. Terus apa yang 7 hari, balapan 7 hari. Ya total ya sekitar 100 harian lah. Ya. Plus dengan latihan ya. Plus ya 125 hari, 130 hari atau 150 hari. Dalam 350 hari kontrak itu. Dalam 1 tahun itu. Dia wajib menyelesaikan sepedaan di situ. Ya. Itu. Ya. Terus sepanjang tahun ngapain? Kalau sekarang ini, ya terserah dia mau sepedaannya, boleh. Tapi ya enggak sepedaan, Rek. Mengemukkan badan lagi. Makan yang enak-enak, karena mereka kalau lagi training itu enggak boleh makan yang sembarangan. Dietnya dikontrol. Ya. Makan daging yang banyak pun kadang-kadang Anda enggak boleh, karena tidak, Anda harus makan karbo dan sebagainya. Itu kan ada sport directornya itu yang memonitor. Ya mereka juga punya koki dan semuanya, segalanya. Ya itu. Jadi ya peran-peran sosial media itu yang membuat hype-nya itu terlalu tinggi. Ya sedangkan siapa yang mau membaca atau siapa yang tertarik dengan sosial media yang mediocre ya atau yang non hype? Nggak ada. Buktinya aja channel saya berusaha mati-matian untuk membuat topik-topik yang istilahnya yang sebetulnya faktual ya, sebetulnya ya apa adanya. Boom? Tidak. Yang nonton tuh cuma berapa? Dibanding dengan yang lain-lainnya yang wah super hype begini. Apalagi kalau ada bintang film, wah bisa boom. Tapi apa isinya begitu?
walah isi temanya itu hanya sekian, tapi dibikin begini, begitu. Oh, dikemasnya itu sebagian. Nah, kalau saya mengemas suatu episode yang seperti ini, ya pasti nanti dunia cycling yang komersial pasti nggak suka karena dikira saya anti cycling, ya kan? Oh, orang ini tidak memajukan dunia cycling sama sekali. Buktinya dia membuat fakta bahwa orang sepedaan 26 km per hari itu kan terlalu sedikit. Ya coba aja lakukan. Kalau kamu bilang begitu, nggak usah banyak-banyak. Ya, tambahi aja 1 km dari average wis. Nggak usah muluk-muluk per hari. Average-nya kan 25 kilo. Jalanin 26 sepanjang tahun. Mau tahu kita gimana? Ya, itu saja. Jadi ya saya harap nanti tahun 2026 ini saya akan banyak membuat konten-konten yang menggugah memangnya. Menggugah. Jadi dan konten-konten saya ini akan lebih banyak tidak memanjakan istilahnya atau mendewakan sepedanya sebagai apa, tapi kita memang harus dalam diri kita sendiri ya bersepeda itu. Ya. Dan berhubung saya ini juga orang yang suka bercerita, ya itu pendongeng gitu. Jadi akan terisi banyak cerita-cerita ya yang Anda bisa relate begitulah ya, yang Anda bisa kaitkan dengan kehidupan Anda ya, sehingga nantinya mungkin kalau orang-orang baru yang melihat channel kita menjadi kok begini, tapi ya orang-orang lama udah mengerti begitu ya. Jadi oke. Ya, itu saja. Jadi jangan kaget kalau misalnya average distance yang kita bersepeda sepanjang tahun itu hanya ternyata segitu. Tapi walaupun segitu itu average loh. Itu bukan sesuatu yang gampang. Ya, di tahun 2026 ini pun saya akan usahakan agar tidak turun, tidak jeblok dari 26 km. Itu hal yang susah, tidak mudah. Ya, dan saya harus berkorban banyak waktu. Nah, sedangkan tuntutan untuk keluarga ya juga banyak gitu. Bagi-bagi waktunya ini yang ya, dan yang terpenting juga ya, kita harus paham juga bahwa cycling ini membutuhkan uang, dana gitu. Ada keluar ke Indomaret tidak pakai duit dah. Ya. Skalanya sekarang loh jadi mahal. Ya. Ya semoga tahun 2026 ini kita masih banyak diberkati sama Tuhan ya. Ya, kita banyak berdoa, kita berharap semuanya baik. Oke. Enjoy episode kali ini ya. Dan kalau bisa Anda kalau mendengarkan video saya ini pakai headphone ya. Karena saya susah-susah memakai mikrofon yang jenis ini itu supaya suara audionya itu jelas, enak didengar. Oke. Dan kalau misalnya Anda mau tidur silakan. Jadi suara saya itu kayak lullaby gitu. Ya. Kayak Nina Bubuk gitu. Oke. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih.